Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim war rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu fi sabilillahi fi sayfil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Rudal Bom, jamaah pengajian rutin pemuda Al-Amin, barisan orang mukhlis, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat wal afiyah, zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat agung, nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, serta nikmat istiqomah dan ibadah kepada Allah. Semoga kita semuanya yang hadir di majlis ilmu yang mulia ini, di Masjid Al-Amin yang kita cintai ini, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti manakala ajal datang dalam keadaan husnul khotimah, menjadi ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, kekasihnya Allah, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia, terutama bagi orang-orang yang beriman, yang akhlaknya patut kita contoh, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, baginda yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan perintah-perintah beliau, menjalankan ajaran Islam, dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita semua dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat ulujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Rudal Bom rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 21 di bulan Jumadil Awal 1444 Hijriah, yaitu dengan pembacaan ummul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca
kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya, untuk para sesepuh kita, guru-guru kita yang dahulu mengajarkan ilmu agama kepada kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita, juga saudara kita yang masih hidup di alam dunia, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah. Yang sedang sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yang manfaat untuk ibadah, dan dimudahkan segala urusan kita, dikabul segala hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga ditambah ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang maslahat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wad darajat atafatan ya jiratan alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wad darajat atafatan ya jiratan alamin ya uhailal judi wal karami nahnu jiranum bidal harami Allah aramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakanu Allah wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wad darajat atafatan ya jiratan alamin ya uhailal judi wal karami wa bi ayatil Qur'ani unu Allah fatta'id bina akhal wahani na'riful badha wa ta'rifuna Allah was-safa wal baitu ya'labuna ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a
عظمة يا جيرة العالمين يا أحيل الجود والكرم ربي فانفعنا ببركاتهم الله واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم الله ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج عطفت يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم الله 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita malam ini merupakan pertemuan taklim yang ke-10. Materi taklim pada malam ini akan membahas tentang fardu wudu yang sempat dibahas pada malam Kamis seminggu yang lalu, namun belum tuntas karena waktu malam Kamis kemarin disambung dengan agenda zikir jama'i atau zikir bersama.
Baik. Di dalam kitab Safinatun Najah pasal yang ke-9 diterangkan furudul wudu sittatun. An-niyatu al-awwalu an-niyatu wasani ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wasani ghuslul wajhi wasalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini warrabi'u mashu syai'im minar ra'si wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini wasadisu at-tartibu. Nah, ini materi yang akan kita bahas malam ini. Baik, keterangan tersebut yang barusan dibacakan akan kita artikan, akan kita logat. Furudul wudu'i utawi piro-piro pardune wudu iku sittatun nenem. Al-awwalu utawi kang kaping awal iku an-niyatu niat. Wasani lan utawi kang kaping do ghuslul iku ghuslul wajhi membasuh muka. Wasalisu lan utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini mencuci panangan loro ma'al mirfaqaini sarta siku loro. Wal warrabi'u utawi kang kaping papat iku mashu syai'im minar ra'si mengusap sesuatu saking kepala. Wal khamisu lan utawi kang kaping limo iku ghuslur rijlaini mencuci kaki loro ma'al ka'baini sarta mata kaki loro. Wasadisu lan utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tartib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa fardu wudu itu jumlahnya ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka atau wajah, yang ketiga mencuci kedua tangan beserta kedua sikunya, yang keempat mengusap sebahagian kepala, yang kelima mencuci kedua kaki beserta kedua mata kakinya, yang keenam tartib. Nah, ini yang 6 perkara wajib hukumnya diketahui oleh setiap orang Islam. Yajibu ala kulli mutawaddiin ayya'rifa furudul wudu'i kama yajibu ayya'rifa furudus sholati. Wajib hukumnya atas setiap orang Islam yang mukallaf agar supaya mengetahui fardu-fardunya wudu, sebagaimana wajib pula atas orang Islam yang mukallaf agar supaya mengetahui fardu-fardunya sholat. Jadi setiap orang yang berwudu itu wajib mengetahui fardu-fardunya wudu. Demikian pula setiap orang yang melakukan sholat wajib mengetahui fardu-fardunya sholat. Karena apabila kita tidak mengetahui terhadap fardu-fardunya wudu atau tidak mengetahui terhadap fardu-fardunya sholat, maka kemungkinan besar berwudunya atau sholatnya tidak memenuhi fardu-fardunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, sekarang kita bahas satu persatu sampai tuntas. Walaupun sudah agak larut malam nih, jam berapa ini? Tadi mulainya jam 9:30 lewat ya.
Biasa mulai jam 9. Tadi agak lambat. Baik. Jadi fardu wudu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan di dalam wudu. Manakala kita melakukan wudu dan melaksanakan keparduan-keparduannya, maka secara hukum dapat dipastikan bahwa wudu yang kita kerjakan sah. Akan tetapi belum sempurna wudu yang kita kerjakan apabila kita belum mengerjakan kesunahan wudu. Wudu yang kita kerjakan, wudu yang kita lakukan akan menjadi sempurna apabila satu, mengerjakan keparduan wudu. Dua, mengerjakan kesunahan wudu. Baik kesunahan yang dikerjakan sebelum kita berwudu maupun kesunahan yang kita kerjakan di dalam wudu atau pada waktu berwudu, dan ataupun kesunahan wudu yang kita kerjakan setelah kita selesai berwudu, seperti membaca doa sesudah wudu. Insya Allah apabila keparduan wudu kita kerjakan, demikian pula seluruh kesunahan wudu kita lakukan, maka insya Allah wudu kita sempurna. Sebab kata Nabi, beliau bersabda dalam hadisnya, "Idza qumta ila shalah fa'asbighil wudu." Apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudunya. Kalau wudunya enggak sempurna, otomatis nanti sholatnya pun enggak sempurna. Kalau wudunya enggak sah, otomatis nanti sholatnya pun enggak sah. Kalau wudunya enggak benar, otomatis nanti sholatnya pun enggak benar. Jadi sempurnakan wudu sebelum kita mengerjakan sholat, karena tidak sah sholat yang kita kerjakan apabila dilakukan tanpa berwudu terlebih dahulu. Karena salah satu di antara syarat sahnya sholat adalah at-thaharatu anil hadasaini, harus suci badan kita dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Rudal Bom rahimakumullah wa hadakumullah. Baik, kita bahas yang pertama. Fardu wudu yang pertama tadi apa katanya? An-niyatu, yaitu niat. Nah, kalau kita bicara masalah niat yang ada hubungannya dengan wudu, maka kita harus membahas 4 perkara. Pertama, membahas definisi niat. Apa itu niat? Yang kedua, membahas tempatnya niat. Di mana tempatnya niat? Yang ketiga, membahas mengucapkan niat. Apa hukumnya mengucapkan niat dengan lisan? Yang keempat, membahas waktunya niat pada waktu berwudu. Baik, ini empatnya kita bahas sekarang. Pertama, definisi niat. Definisi atau takrif niat menurut seluruh para ulama fuqaha, menurut seluruh para ulama yang berkompeten di bidang ilmu fikih, baik dari kalangan ulama Hanafiyah, yakni para ulama yang bermadzhab Imam Hanafi, maupun dari kalangan ulama Malikiyah, yakni para ulama yang bermadzhab Imam Malik, maupun para ulama Syafi'iyah, yakni para ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i, maupun para ulama Hambaliyah, yakni para ulama yang bermadzhab Imam Hambali. Karena di dunia ini ada 4 orang imam mazhab. 1 Imam Hanafi, 2 Imam Maliki, 3 Imam Syafi'i, 4 Imam Hambali. Ini 4-empatnya imamul mazhab. Keilmuannya diakui di dalam dunia Islam. Mereka semuanya ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, benar-benar paham agama. Contoh Imam Syafi'i, di usia 7 tahun saja sudah hafal Al-Quran 6.666 ayat. Di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, 114 surah. Mereka hafal Quran
bukan hanya ayatnya saja, tapi paham isi kandungannya, bahkan mengamalkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itulah para imam mazhab. Mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang berilmu, mereka orang-orang yang paham benar tentang ilmu agama. Baik, definisi niat adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai'i itu artinya bermaksud mengerjakan sesuatu. Jadi dalam hati ada maksud, ada kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Muqtarinan bi fi'lihi, yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Kalau umpama misalnya kita niat sholat, ya niat sholatnya dilakukan berbarengan dengan pekerjaan sholat, yaitu pada waktu takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu sudah masuk pekerjaan sholat. Berarti selama kita mengucapkan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, maka sepanjang itu pula di hati kita niat sholat, jangan kosong. Jadi jangan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, pada waktu mengucapkan Allahu Akbar, hati kosong, nggak ada niat, nggak jadi niatnya. Kalau yang tadi diucapkan itu niat yang diucapkan dengan lisan sebelum takbiratul ihram, itu status hukumnya sunnah, nggak wajib. Dan tempat niat bukan di lisan, tempat niat itu di dalam hati. Nah, baik, itu definisi niat. Demikian pula kalau kita berwudu, maka niat berwudu mesti dibarengkan dengan pekerjaan wudu yang hukumnya wajib. Pekerjaan wudu yang hukumnya wajib cuma 6 yang disebut fardu wudu. 1 nih niat, 2 membasuh muka, 3 mencuci kedua tangan beserta kedua sikunya, 4 mengusap sebahagian kepala, 5 mencuci kedua kaki beserta kedua mata kakinya, 6 tertib. Nah, itu yang 6 wajib. Selain itu seperti madmadoh atau berkumur-kumur, itu sunnah. Kemudian istimsak, menghisap air ke dalam hidung, itu pun sunnah. Kemudian istinsar, mengeluarkan air dari dalam hidung, itu pun sunnah. Kemudian mengusap kedua telinga, itu pun sunnah. Kemudian membasuh tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, semuanya masing-masing 3 kali, itu pun sunnah. Nah, yang wajib, anggota badan kita yang wajib terkena air, yang wajib terbasuh, yang wajib tercuci cuma 4. 1 muka, 2 tangan, 3 kepala, 4 kaki, udah. Tapi kalau kita berwudu hanya membasuh muka, tangan, kepala, kaki, niat dan tertib, sementara kesunahan-kesunahannya tidak dikerjakan, maka itu pertanda wudunya enggak sempurna. Walaupun soh secara hukum, soh mah soh, tapi enggak sempurna. Ibarat makan, kita makan cuma pakai nasi doang, enggak ada sayur mayurnya, enggak ada sopnya, enggak ada satenya, enggak ada opor ayamnya, enggak ada emping tangkilnya, enggak ada kerupuknya, enggak ada lalabannya, enggak ada sambelnya, enggak ada lauk pauknya, nasi doang. Jadi makannya, cuma makannya enggak sempurna. Nah, supaya makan kita sempurna, dilengkapi dengan sayur mayur, lauk pauk, tempe tahu, kerupuk emping tangkil, sambel lalaban, makannya sempurna. Kita makan aja
urusan isi perut yang ujung-ujungnya dibuang ke toilet, ingin sempurna. Masa ibadah nggak mau sempurna, ya kan? Makan aja cek orang itu ngerti bangsa ukur pitayeun sempurna, masa ibadah pun sempurna, rokok wae ge sempurna. Nah, jadi itu definisi niat. Nah, sekarang wa mahalluha utawi panggonane niat iku al-qalbu ing dalem hati. Jadi tempatnya niat itu di dalam hati. Wanutku bil manwiji, sedangkan mengucapkan niat bil lisani dengan lisan itu sunnah. Jadi mengucapkan niat dengan lisan, baik niat sholat maupun niat wudhu ataupun niat-niat yang lainnya itu sunnah. Tapi tempat niat bukan di lisan, tempat niat di dalam hati. Makanya hati kita harus niat. Jadi tempat niat di hati. Kemudian wattalafuju biha sunnatun. Wattalafuju bermula melapalkan atau melapatkan atau mengucapkan biha terhadap niat wudhu itu sunnatun sunat. Wa waktuha bermula waktu untuk kita niat wudhu inda gosli awali juz'in minarosi, yaitu ketika kita membasuh bagian yang pertama yang hukumnya wajib minal wajhi daripada muka. Jadi bagian pertama yang hukumnya wajib dibasuh dari anggota badan kita apa coba? Muka. Nah, disitulah tempat niat. Nah, berarti kita niat wudu di dalam hati berbarengan ketika mencuci muka. Contoh umpama begini nih, umpama ini keran, kita putar ke kiri, air mengalir. Nah, begitu air mengalir kita tandain, tadahin. Langsung bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Lisan membaca niat tapi hati jangan kosong. Hati ngomong niat, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Itu basuhan pertama. Basuhan kedua kan sunnah 3 kali membasuh ya. Basuhan kedua baca doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Artikan dalam hati, ya Allah putihkanlah wajahku pada hari di mana hari itu ada wajah-wajah yang putih bersinar berseri-seri dan ada wajah-wajah yang hitam legam. Kemudian pasal ketiga baca doa lagi yang tadi Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Udah 3 kali. Nah, jangan sampai kita niat wudu ketika kita mencuci telapak tangan. Ada yang begitu. Dan orangnya bilang ke saya selama ini katanya niat wudunya ketika mencuci telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Terus sama Akang Jam itu enggak sah wudunya. Berarti selama itu dia enggak sah wudunya. Berarti selama itu pula dia enggak sah sholatnya. Coba, mencuci telapak tangan ini status hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnah. Sementara niat wudu di dalam hati wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Nah, perkara yang hukumnya wajib tentu lebih kuat dari perkara yang hukumnya sunnah. Nah, sekarang yang wajib nempel ke yang sunnah, kuat nggak? Nggak kuat. Tapi kalau yang sunnah nempel ke yang wajib, kuat nggak? Kuat. Jadi nggak sah wudunya kalau niatnya pada waktu mencuci telapak tangan. Jadi niat itu berbarengan ketika mencuci bagian yang pertama yang wajib dibasuh, yaitu muka. Yang tadi dipraktekkan contohnya. Jadi yang selama ini niat wudunya ketika mencuci telapak tangan sampai hari ini berarti selama ini wudunya nggak sah. Dan selama itu pula berarti sholatnya nggak sah. Wajib kodok sholatnya itu. 10 tahun. 10 tahun, 1 tahun 360 hari.
Kali 10 tahun. Kemudian dikali 5 waktu. Masya Allah. Akhirnya kita menumpuk-numpuk dosa dengan tidak terasa akibat ketidaktahuan kita tentang hukum agama. Jadi penting sebagai orang Islam penting harus paham hukum agama. Jangan sampai orang Islam nggak paham hukum agama Islam. Baik. Nah, itu yang pertama. Yang pertama kita simpulkan dulu. Jadi definisi niat adalah bermaksud mengerjakan sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Kemudian tempatnya niat yaitu di dalam hati, bukan di lisan. Kemudian mengucapkan niat dengan lisan hukumnya sunnah. Kemudian waktu untuk melaksanakan niat di dalam wudhu yaitu pada waktu membasuh bagian pertama yang hukumnya wajib yaitu muka. Disitulah tempatnya niat wudhu. Baik. Nah itu fardu wudhu yang pertama niat. Jadi ibadah apapun yang kita lakukan itu tidak akan sah kalau tidak didasari niat. Sehingga para ulama menerangkan annan niyata ruknun fil ibadah, bahwasanya niat itu adalah rukun di dalam segala ibadah. Artinya ibadah apapun wajib didasari niat, sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala amal itu bergantung kepada niat. Amal apapun yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia kalau tidak didasari niat. Makanya seluruh ibadah itu pasti ada niatnya. Sholat, rukun sholat ada 17. Yang pertama niat. Rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat. Rukun haji ada 6. Yang pertama niat. Rukun puasa ada 3. Yang pertama niat. Niat selalu menempati rukun yang pertama, karena itu dasar banget, dasar. Baik, kita lanjut. Asani ghuslul wajhi, fardu wudhu yang kedua adalah mencuci muka. Nah, mencuci muka ini hukumnya wajib. Artinya kalau kita berwudhu muka kita nggak dicuci, wudhunya nggak sah. Atau dicuci mukanya tapi nggak sempurna. Misalnya bagian dari muka ada sedikit yang tidak terkena air, itu pun nggak sah. Yang disebut muka kalau dari atas kepala, dari mulai tumbuhnya rambut, kalau ke pinggir ya mentok mepet dengan ini nih pentil telinga. Kalau bawah ini tulang rahang. Nah ini yang disebut muka. Kalau umpama wudhunya ceprek sehingga ada sedikit dari bagian muka yang tidak terkena air, maka wudhunya nggak sah. Makanya harus ini, harus malatra. Kalau kata Sunda malatra, nah, usap biar kena air semua supaya wudhunya sah. Kita lanjutkan. Nah, pada waktu kita membasuh muka, basuhan pertama kita niat wudhu seperti yang tadi sudah dipraktekkan, seperti sudah dicontohkan. Nanti basuhan kedua, ketiga kita baca doa. Doa yang dibaca, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Itu doanya dibaca pada basuhan kedua dan ketiga. Boleh dibaca pada basuhan pertama juga boleh setelah niat. Jadi membasuhnya 3 kali berarti doanya juga 3 kali, nggak apa-apa. Cuma yang pertama kita niat. Setelah niat baru baca doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nanti basuhan kedua juga baca doa yang tadi Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Basuhan ketiga juga sama Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Apa itu artinya? Allahumma ya Allah
bayit, putihkanlah wajahku, mukaku, my face. Apabila pakai book di Facebook, my face. Ya Allah, putihkanlah wajahku, yauma tabyaddu, pada hari putih, wujuhun wajah-wajah, wataswadu, dan hitam, wujuhun wajah-wajah, yaitu di hari kiamat. Nanti manusia wajahnya di hari kiamat terbagi dua. Sebahagian ada golongan manusia yang wajahnya putih, bersih, berseri-seri, bercahaya, bahkan ada yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama, ada yang bersinar wajahnya seperti laksana sinar matahari, ada yang wajahnya bercahaya seperti cahaya bintang-bintang di langit. Siapa mereka yang pada hari kiamat wajah mereka bersinar terang benderang, laksana sinar matahari menerangi seluruh alam jagat raya? Mereka adalah orang Islam yang ketika hidup di alam dunia selalu membiasakan duduk di dalam masjid sebelum masuk waktu sholat. Jadi waktu sholat belum masuk, dia sudah ada di dalam masjid dalam keadaan sudah punya wudhu, sambil baca sholawat, sambil zikir atau sambil baca Quran. Niat itikaf, niat di dalam hati menunggu masuknya waktu sholat. Nah, orang yang seperti ini kelak di hari kiamat oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya dalam keadaan wujuhuhum kasamsi, wajahnya bersinar terang benderang laksana terangnya matahari menerangi alam dunia. Terus siapakah mereka yang wajahnya bercahaya laksana cahaya bulan di malam purnama tanggal 14 pada tiap-tiap bulan Islam? Pasti pada tiap-tiap bulan Islam tanggal 14 pasti cahaya bulan terang benderang. Itu yang disebut bulan purnama. Mereka adalah orang Islam yang ketika hidup di alam dunia sedang sibuk bekerja, sedang beraktivitas urusan dunia, tiba-tiba mendengar suara azan dikumandangkan, langsung pekerjaannya ditinggalkan, langsung pergi ke air untuk berwudu, siap untuk melaksanakan sholat. Nah, orang yang seperti ini, kalau pekerjaan seperti ini kita amalkan, kita biasakan selama kita hidup dalam dunia, maka kelak di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburan kita dalam keadaan wajah kita bercahaya laksana cahaya bulan purnama. Percaya enggak percaya terserah ya, tapi ini pasti akan terbukti karena ini berdasarkan hadis Rasulullah berbicara berdasarkan wahyu Allah, dikasih tahu oleh Allah. Ya kalau umpama penasaran mah ya ntar aja buktiin deh, kiamatnya juga belum, enggak, ntar aja hari kiamat. Kemudian yang ketiga, wajahnya bercahaya laksana cahaya apa katanya? Bintang. Kal kawakib, laksana cahaya bintang-bintang di langit, berkelip-kelip. Siapa mereka? Kata mereka, kunna natawaddau, kunna ija sami'nal ajan natawaddau wala nastagilu jibairihim. Ini ada yang ketukar ya. Tadi yang kedua ketukar sama yang ketiga. Tadi yang kedua wajahnya laksana bulan purnama. Yang wajahnya akan bercahaya laksana bulan purnama adalah mereka ya yang membiasakan berwudu sebelum mendengar azan. Jadi azan belum dikumandangkan ya, katakanlah kira-kira 5 menit atau 10 menit atau 15 menit atau 20 menit atau 30 menit lah sebelum waktu sholat masuk, sebelum azan dikumandangkan, dia sudah meninggalkan pekerjaan atau aktivitas dunia, dia sudah ke air, sudah berwudu. Nah, apabila amalan ini kita biasakan, maka kita akan dibangkitkan dari kuburan kita pada hari kiamat dalam keadaan wajah kita bercahaya laksana cahaya bulan purnama. Itu orang yang berwudu sebelum mendengar azan. Nah, yang ketiga, yang wajahnya bercahaya laksana bintang gemintang.
Mereka adalah orang yang ketika mendengar azan baru mendengar azan baru wudu. Hebatannya mah tuh, hebatan yang kedua apa yang ketiga nih? Yang kedua mah azan belum dikumandangkan sudah punya wudu. Ini yang ketiga mah berwudu setelah mendengar azan. Yang paling hebat yang pertama. Yang mana? Yang pertama. Udah kejawab kalau saya. Kosan. Yang paling hebat yang pertama. Ya, waktu sholat masih lama, tapi dia sudah ada di dalam masjid, sudah itikaf, dalam keadaan sudah punya wudhu, sedang baca Quran, sedang baca tasbih, sedang berzikir, sedang baca sholat, niat menunggu datangnya waktu sholat. Itu is the best. Makanya dia bersinar wajahnya. Nah, tinggal milih kita mau di mana adanya tuh. Mau di yang pertama, di yang kedua, yang ketiga. Ternyata kita ada di yang keempat. Pas dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya hitam. Jika bujur seeng, hitam nerengteng, hitam kelam, gelap. Ternyata orang yang nggak pernah sholat. Maka orang yang nggak pernah sholat bukan hanya hitam, tapi dirubah wajahnya. Jadi wajah babi. Nggak percaya sekalian melihat. Pernah kejadian zaman Rasulullah. Kalau diceritakan panjang lagi nanti. Panjang lagi nanti, itu butuh waktu 1 jam itu. Baik, itu yang kedua mencuci muka. Makanya kita disunahkan. Sebenarnya disunahkan setelah berwudu itu air wudu jangan dielap. Jangan dielap pakai handuk atau pakai sulampe atau pakai tisu. Biarkan saja. Sebab itu ayah kene. Masya Allah. Juga tarik sama tambah parah gini kan. Ayo butik-butik. Pas budak letiknya. Baik. Makanya itu disunahkan air wudhu setelah wudhu jangan dielap, seharusnya sunahnya. Gitu. Karena itu air wudhu nanti di hari kiamat akan jadi cahaya. Akan jadi cahaya. Semakin sering kita berwudhu, maka cahayanya akan semakin terang. Makanya nanti kalau di hari kiamat kita melihat ada sekelompok manusia wajahnya bercahaya, itu orang-orang ahli sholat, itu ahli wudhu. Apalagi kalau kita membiasakan dawamul wudhu, selalu punya wudhu. Maka orang yang dawamul wudhu selalu punya wudhu berarti selalu dalam keadaan suci dari hadas kecil. Maka dia kemanapun pergi itu dijaga oleh malaikat rahmat. Kalau umpama terjadi kecelakaan ketika dia naik kendaraan, boleh jadi yang lain celaka, dia enggak selamat karena dijaga oleh malaikat berkat punya wudhu. Lah kita kalau punya wudhu mah nyentuh perempuan aja nggak mau, kenapa nggak mau? Ya takut batal lah. Selamat kan? Coba kalau nyentuh dosa enggak? Ya, dosa lah itu orang disentuh, ditepak bujurna. Lah, emang itu siapa? Itu nggak punya suami janda. Sama juga janda sama, belum dinikahin sama kamu. Tetap dosa. Kalau mau halal dinikahin dulu. Dinikahin terserah, jangan ditepak. Dikeker gesek gua dikenyot sugan taina sebuah nikah mah ayo goki masukan saking cintana demi membuktikan kecintaanku kepadamu wahai istriku akan dikenyot taina. Wih, nah dibilang min kebelet. Baik. Nah itu kemudian as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Fardu wudu yang ketiga mencuci kedua tangan beserta kedua siku. Ini siku ini batas, tapi disunahkannya sampai ke pundak. Kalau kita wudunya di rumah, di kamar mandi, posisi masih baru pakai handuk itu. Ini biar kena nih pundak. Kecuali kalau kita wudunya di luar rumah, misalnya di kantor atau di tempat kerja atau di masjid. Sedangkan kita pakai koko atau pakai kemeja, masa kesini-sini, tak basah kemejanya, nggak usah lah. Itu mah kalau posisi di rumah, di kamar mandi, baru pakai handuk. Nah sunnah ke sini nih, sini, sampai ke pundak tuh, kena air wudhu. Baik, kita lanjutkan. Nah ketika kita mencuci tangan kanan, kita disunahkan membaca doa Allahumma a'tini kitabi
biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Mencucinya 3 kali, doanya juga 3 kali kalau bisa mah. Jadi setiap 1 kali cucian dibarengi dengan doa. Berarti 3 kali mencuci, 3 kali doa. Allahumma ya Allah, aktini, berikanlah kepadaku kitabi, kitab catatan amalku, biyamini, di tangan kananku, wahasibni, dan hisablah aku ya Allah pada hari kiamat hisaban, dengan penghisaban yasiro, yang ringan. Ya Allah, manakala nanti di hari kiamat kami dibagi kitab catatan amal kami, ya Allah, berikanlah itu kitab catatan amal kami di tangan kanan kami, dan hisablah ya Allah pada hari penghisaban amal dengan hisaban yang ringan. Itu doanya penting, karena nanti di hari kiamat manusia ketika menerima kitab catatan amal terbagi 3. Ada yang menerima biyaminihi, dengan tangan kanannya. Yang menerima dengan tangan kanan itu selamat, akan menjadi ahli sorga. Kemudian sisanya yang 2 golongan, yaitu dua-duanya akan masuk neraka. Siapa mereka? Mereka yang menerima kitab catatan amalnya di tangan kiri dan di punggung, itu akan celaka, akan masuk neraka. Nanti itu tergantung amal kita. Walaupun kita berarti nanti saya ketika datang kitab catatan amal saya akan saya ambil pakai tangan saya. Iya, sekarang bisa ngomong begitu, tapi di sana nanti lain lagi. Di sana yang menentukan bukan mulut kita, bukan keinginan kita, amal kita. Boleh jadi nanti tangan kita yang kanan nggak bisa ngangkat, dibikin begitu sama Allah kayak orang stroke, nggak bisa ngangkat. Tahu-tahu yang gerak tangan kiri, dibikin begitu sama Allah nanti. Di sana amal yang menentukan, bukan keinginan kita. Kita inginnya sih sebegitu, tapi nggak bisa menurut keinginan kita. Di sana amal yang menentukan. Baik para jamaah kita. Baru 3 ya. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u mashu syai'im minarosi. Fardu yang keempat yaitu mengusap, bukan mencuci, mengusap sesuatu dari sebagian kepala. Pada umumnya yang diusap kepala bagian depan. Sunahnya begini, sunahnya nih. Tapi tangan, telapak tangan yang akan kita usapkan ke kepala harus sudah ada air, jangan kering. Ada airnya. Nah, usap, tarik ke belakang, kemudian tarik lagi ke depan. 1. Yang kedua, tarik ke belakang, tarik lagi ke depan. 2, kan 3 kali. Tarik lagi ke depan, 3 kali. Itu sunah seperti abdolnya. Jadi bukan begini, bukan, tapi ditarik ke belakang, terus ditarik lagi ke depan. Jadi rambut bagian atas dan bagian dalam juga terkena air, dulu. Nah itu sambil membaca doa, Allahumma harrim sya'ri wa basari 'alan nar wa aldilni tahta arsyika yauma la dilla illa dilluka. Mengusapnya 3 kali, doanya juga alangkah baiknya dibaca 3 kali. Jadi setiap 1 kali usapan dibarengi dengan menggopal. Sehat enggak. Dibarengi dengan doa. Allahumma harrim sya'ri wa basari 'alan nar wa aldilni tahta arsyika yauma la dilla illa dilluka. Artinya begini, ya Allah, haramkanlah rambutku, wabasari, dan kulitku. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku dari sentuhan api neraka. Intinya kita minta diselamatkan dari api neraka. Jangan sampai badan kita dimasukkan ke neraka. Kita minta, jangankan badan, sehelai rambut pun jangan sampai tersentuh api neraka. Kulit sekecil apapun jangan sampai tersentuh api neraka. Kita minta seperti itu dalam doanya. Allahumma harrim sya'ri wa basari alana wa adilni tahta arsika yauma la dilla illa diluka. Dan ya Allah, naungilah aku di bawah arasmu, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganmu. Itu hari kiamat. Hari kiamat seluruh manusia akan kepanasan, akan kelaparan. Pada hari itu jarak matahari
sangat dekat di atas kepala manusia. Semuanya akan kepanasan, kehausan, kelaparan. Air keringat terus bercucuran, tiada henti-hentinya. Akhirnya air keringat naik ke atas sampai banyak nanti pada waktu itu manusia yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Saking banyaknya umat manusia yang dikumpulkan pada waktu itu. Nah, kita minta pada hari itu agar kita mendapatkan naungan rahmat Allah. Kita ditempatkan di bawah arasnya Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan rahmat Allah. Kita di sana kepanasan, mau nyari saung nggak bakal ketemu, apalagi nyari apartemen nggak ada. Semua sudah rata dikumpulkan di padang masa rata, padang yang luas membentang. Seperti kita berada di tepi lautan, malam hari memandang lautan rata. Nah, seperti itu ibaratnya rata, nggak ada apa-apa. Itulah yang disebut padang masa. Disitulah kita akan dikumpulkan nanti untuk dihisab oleh Allah. Baik, itu yang kelima, yang keempat ya. Sekarang yang kelima, al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima yaitu mencuci kedua kaki beserta kedua mata kaki. Nah, mata kaki ini batas finish, tapi sunahnya sampai setengah betis, jangan terlalu pas-pasan banget gitu, jangan terlalu pas gitu. Nah, ketika kita mencuci tangan kiri, kita baca doa Allahumma la ini kita bisimali aumi waroi jobri. Ya Allah, semoga Engkau tidak memberikan kepadaku kitab catatan amalku di tangan kiriku. Gitu. Kalau malatu ini kita bisimali aumi waroi jobri, atau Engkau memberikan kitab catatan amalku dari punggungku. Nah, ketika kita mencuci kaki kanan, kita baca doa, sunnah membaca doa Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadikal sholihin. Ya Allah, tetapkanlah kakiku kan ala sirati, ketika melintas di atas sirat. Sirat itu jembatan gawat darurat yang ada di alam akhirat, yang melintang di atas kobaran api neraka. Kalau jatuh pasti jatuhnya ke neraka itu. Jembatan itu menuju ke dalam surga. Nah, kita selamat. Kita baca doa tersebut ketika kita mencuci kaki kanan pada waktu berwudu. Mencuci kaki kanan, Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadikal sholihin. Kemudian ketika kita mencuci kaki kiri, juga kita disunahkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min antajila kodami ala sirati bin nari yauma tazilu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari tergelincirnya telapak kakiku di saat aku melintas di atas sirat, di mana pada hari itu akan tergelincir, akan terpleset kaki-kakinya orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu pasti mereka akan tergelincir kakinya dan jatuh ke dalam kobaran api neraka. Nah, ini doa-doa wudhu walaupun hukumnya sunnah, tapi itu kalau kita kerjakan, kita amalkan, kita baca pada waktu kita berwudhu, itu fungsinya bisa menyempurnakan wudhu. Walaupun secara hukum, walaupun doa-doa wudhunya enggak dibaca, itu tetap sah wudhunya, tapi enggak sempurna karena enggak melaksanakan kesunahan wudhu pada waktu berwudhu, yaitu